Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damas Nauli dari SI 18 dengan nomor NPM 1871170065009. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian dari mata kuliah Enterprise Research Planning. Yang nomor 1, soalnya berikan contoh pre-sales activity. Contoh aktivitas pre-sales adalah melakukan kontak dengan pelanggan melalui teks, SMS atau chat, panggilan telepon, email, maupun bertatap muka secara langsung. Soal yang kedua yaitu jelaskan produk planning pada SAP ERP. Modul Production Planning atau PP memelihara informasi mengenai produksi. Disinilah produksi direncanakan dan dijadwalkan dan aktivitas produksi yang sesungguhnya dicatat. Yang pertama itu perkiraan penjualan atau sales forecasting, yaitu kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Yang kedua, perencanaan agregat SOP, kegiatan menentukan apa yang akan perusahaan produksi atau memperhatikan faktor seasonal, peak period atau subkontrak. Yang ketiga itu pengelolaan permintaan. Perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil, seperti mingguan, harian, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing produk secara individual. Yang keempat itu perencanaan kebutuhan material, menentukan jumlah dan waktu pesanan bahan baku. Yang kelima, pembelian, informasi kuantitas dan waktu dari proses ERP yang digunakan untuk membuat PO bahan untuk dikirim ke pemasok yang sesuai. Yang keenam, penjadwalan detail, menggunakan perencanaan produksi pada tahapan demand management untuk detail dari jadwal produksi. Yang ketujuh, produksi, menggunakan jadwal produksi untuk mengatur operasi harian. Soal yang ketiga yaitu perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Di sini discrete manufacturing adalah yaitu produksi berdasarkan pesanan, dan produksi sering berubah, urutan pusat kerja yang bervariasi, produksi setengah jadi sering disimpan penyimpanan sementara, komponen dipentaskan dengan mengacu pada pesanan, pemrosesan status, konfirmasi penyelesaian untuk operasi atau pesanan individual, kemudian pengendalian biaya berbasis pesanan. Selanjutnya, repetitive manufacturing itu yaitu produksi berdasarkan periode, kemudian produk yang diproduksi tidak berubah selama periode waktu yang lebih lama, aliran yang stabil melalui produksi, produk setengah jadi sering langsung diproses tanpa penyimpanan sementara, komponen dipentaskan di lini secara berkelana dan anonim, mengurangi biaya upaya kontrol, black flash berbasis periode, kemudian pengendalian biaya berbasis periode. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan dan berikan contoh Production Activity Control. Production Activity Control merupakan teknik dan manajemen kapasitas yang digunakan untuk pengendalian operasi produk, memiliki dua konsentrasi utama, yaitu Priority Control, memastikan aktivitas produksi mengikuti rencana prioritas. Yang kedua, Capacity Control, yaitu memantau work center untuk memastikan jumlah tenaga kerja, waktu peralatan adalah tersedia untuk perjalanan yang dijadwalkan. Kemudian hubungan produksi dan akuntansi, yaitu yang pertama, data yang dimasukkan pada sistem SAP atau R3 melalui suatu PC, barcode scan, wireless PDA, atau teknologi RFID. Kemudian karena SAP atau R3 adalah terintegrasi, informasi yang dimasukkan untuk pergerakan material akan digunakan secara otomatis mengupdate catatan akuntansi. Sebagai contoh, layar goods receipt menyederhanakan koneksi antara penerima material. Dari supplier dan PO yang menghasilkannya. Data yang akurat membutuhkan karyawan perusahaan untuk secara konsisten dan akurat memasukkan informasi ke dalam sistem. Soal yang kelima yaitu gambarkan flow process chart terkait dengan proses recruitment, interview, dan penerimaan. Yang pertama, departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja dan ke bagian HR dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi 1. Posisi jabatan, 2. Kualifikasi yang diperlukan, 3. Sifat jabatan, 4. Kapan dibutuhkan, 5. Berdasarkan informasi tersebut di atas, bagian HR mengajukan kepada pimpinan perusahaan untuk mendapatkan persetujuan.
keenam, informasi kebutuhan diumumkan di internal agar karyawan yang diberi kesempatan untuk mengajukan diri. Ketujuh, jika tidak ada yang sesuai maka posisi ditawarkan kepada calon eksternal. Kedelapan, surat lamaran dikelompokkan berdasarkan posisi yang dilamar. Kesembilan, berdasarkan spesifikasi pelamar, maka dibuat daftar kandidat potensial calon daftar juga direview dari file lamaran atau file tahun akhir. Data terakhir, kandidat difotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang membutuhkan untuk direview. Kemudian interview dan penerimaan. Yang pertama, hari dari pelamar potensial dipilih 3 calon. Yang kedua, HR melakukan kontak dengan pelamar, menjadwalkan interview dan membuat file untuk masing-masing kandidat. Yang ketiga, jika kandidat menerima tawaran interview, HR mengatur perjalanan dan jadwal aktivitas interview. Yang keempat, bagian HR melakukan interview termasuk mendiskusikan pengalaman pelamar dan pertanyaan yang relevan terkait dengan posisi yang dilamar. Yang kelima, supervisor departemen pemohon melakukan interview dan karyawan lainnya juga diberi kesempatan berbicara dengan calon. Yang keenam, untuk jabatan yang lebih tinggi dengan interview pemimpin manajemen maupun pemimpin perusahaan. Yang ketujuh, dari hasil interview, bagian HR mengupdate file terkait apakah kandidat sesuai pada kasus tertentu diperlukan lagi interview yang kedua. Yang kedelapan, bagian HR dan perwakilan departemen meranking peserta. Yang ke-9, jika ada calon yang dapat diterima, bagian HR menyampaikan secara lisan kepada calon. Yang ke-10, jika calon menerima suatu syarat panggilan pemeriksaan kesehatan. Yang ke-11, jika semuanya sesuai, maka surat penerimaan dikirim termasuk tanggal kerja. Yang ke-12, bagian HR menjadwalkan new employee orientation. Yang ke-13, jika tidak ada calon yang sesuai, maka proses rekrutmen dimulai kembali dari awal. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.